Salah satu hal yang harus kita ketahui sebagai syarat sempurnanya sah kita untuk berpuasa adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah seyogyanya kita lebih meningkatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kewajiban puasa yang harus kita kerjakan. Salah satu hal yang harus kita ketahui sebagai syarat sempurnanya sah kita untuk berpuasa adalah mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa supaya puasa kita tidak rusak. Maka kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah sengaja memasukkan sesuatu ke lubang yang terbuka, atau dalam istilah fikihnya manfaat al-maftuhah. Apa saja itu? Termasuk hidung dan mulut adalah sesuatu yang terbuka, yang ketika kita sengaja memasukkan sesuatu ke dalam hidung dan mulut hingga masuk ke dalam kerongkongan, maka akan membatalkan puasa. Selanjutnya, jalan keluar depan dan belakang atau kubul dan dubur. Ketika kita masukkan sesuatu ke dalam salah satu dari keduanya, kubur atau dubur, maka juga membatalkan puasa. Berbeda halnya pendapat ulama mengatakan tentang apakah kuping dan juga mata itu merupakan manfaat al-maftuhah. Banyakan para ahli fikih mengatakan bahwa mata dan telinga tidak termasuk lubang yang terbuka. Maka ketika kita sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mata atau telinga, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu ke farji atau jima. Hubungan suami istri di siang ketika kita berpuasa, maka akan membatalkan puasa kita. Walaupun bila inzalin, walaupun tanpa keluar mani, maka tetap membatalkan puasa. Dan itu bukan hanya sekedar harus wajib mengkodok puasanya nanti, tapi harus membayar kafarot. Apa itu kafarot? Puasa bagi orang yang berjima adalah yang pertama secara berurutan adalah harus membebaskan budak. Dan tentu budak zaman sekarang tidak ada, maka pilihan kedua adalah harus berpuasa 2 bulan mutatalian, berturut-turut. Ketika kita tidak mampu atau tidak kuasa untuk melakukan puasa, maka harus memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Itu kafarat bagi orang yang melakukan jima waktu puasa bulan Ramadan. Yang ketiga adalah al-istimna atau sengaja mengeluarkan mani ya dengan bersentuhan kulit. Entah itu dengan cara disentuh atau dengan cara dicium, semuanya jika dilakukan dengan sengaja untuk mengeluarkan mani maka akan membatalkan puasa. Yang keempat adalah muntah. Sengaja muntah itu membatalkan puasa. Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Asal jangan ditelan lagi muntahnya tadi. Sudah muntah keluar di mulut, ini ditelan lagi maka akan membatalkan puasa. Selanjutnya yang kelima yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid bagi perempuan, ya. Maka otomatis akan batal puasanya. Dan juga yang keenam keluarnya darah nifas bagi
wanita yang melahirkan. Ketujuh adalah junun, hilangnya akal. Ketika kita berpuasa, ada seseorang berpuasa, tiba-tiba dia gila, maka dia batal puasanya. Walaupun itu gilanya hanya sebentar, tiba-tiba gila hanya 5 menit, maka akan membatalkan puasa dan wajib diqadha. Yang selanjutnya adalah ariddah, yaitu keluar dari agama Islam. Itu membatalkan puasa. Demikian tadi hal-hal yang membatalkan puasa, juga ada hal-hal yang makruhat. Sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai ketika dilakukan pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah madmadah, ya, berkumur-kumur berlebihan pada waktu kita berpuasa itu makruh. Kemudian termasuk minal makruhat adalah siwak atau sikat gigi pada setelah zawal, setelah zuhur. Itu dimakruhkan untuk dilakukan. Kenapa? Karena sikat gigi atau bersiwak setelah zuhur itu dimakruhkan menurut Imam Syafi'i, sesuai dawuhnya Kanjeng Nabi adalah sesungguhnya baunya, ya, la khuluful fami shaim, baunya mulutnya orang yang puasa itu atyabun min rihil misk, lebih harum daripada harumnya minyak misik. Sehingga ketika kita bermadmadah dan juga bersikat gigi pada siang hari akan menghilangkan itu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya termasuk minal makruhat adalah mencicipi makanan tanpa hajat. Maka ketika ada seseorang atau kita tiba-tiba datang ke dapur, melihat ibu kita masak dan mencicipinya, itu makruh. Kecuali yang masak, ya, asal jangan ditelan, setelah dicicipi kemudian dikeluarkan. Demikian, semoga menjadi manfaat apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan Ramadan. Semoga lebih meningkatkan diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.